Perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tak luput dari nama sosok besar pahlawan nasional yang menginspirasi perjuangan kemerdekaan negeri ini. Dialah Pangeran Diponegoro. Sosok pejuang yang membuat kalut dan panik pemerintah Belanda karena perlawanannya. Selama 5 tahun berperang melawan penjajah Belanda pada tahun 1828 hingga 1830, uang kas Hindia Belanda habis, bahkan punya banyak hutang luar negeri. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membuat strategi licik. Pangeran Diponegoro dibunuh di meja perundingan. Ada sisi menarik yang tak banyak diketahui publik dari sosok berani ini. Di balik nama yang tak ada unsur agamanya ini, ternyata Pangeran Diponegoro adalah seorang santri. Nama aslinya Abdul Hamid. Lahir di Dusun Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Putra Sultan Hamengkubuwono III dari istri Pacitan, Jawa Timur. Pendidikan agamanya pertama kali diperoleh dari hasil nyantri di Tegal Sari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur kepada Kiai Haji Hasan Besari. Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro mengaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Kertosuro. Ia mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baitlawi Bagelen yang dikebumikan di Klodegan, Bantul, Yogyakarta. Terakhir Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro belajar kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso, Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Lihatlah monumen yang mengabadikan dirinya di alun-alun kota Magelang mengenakan jubah. Lihat pula nama lengkapnya, Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cukro Senopati Ing Alogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi, Pangeran Diponegoro, pahlawan Goa Selarong. Tidakkah itu semua membuktikan sosok besar Pangeran Diponegoro bukan hanya pahlawan besar, tapi sosok agamis, bahkan tokoh agama? Maka jika kita berkunjung ke Magelang dan melihat peninggalan kamar Diponegoro, akan kita dapati 3 peninggalan Diponegoro: Al-Quran, Tasbih, dan Takrib atau kitab Fat Al-Qarib. Kenapa Al-Quran? Diponegoro adalah seorang Muslim. Kenapa Tasbih? Diponegoro seorang ahli zikir dan bahkan penganut thariqah. Umat Islam berperan besar dalam merintis perjuangan melawan penjajah dan dalam menumbuhkan kebangkitan nasional. Peperangan melawan penjajah yang terjadi pada abad ke-19 melawan Belanda selalu bernafaskan jihad. Pemberontakan petani menantang penindasan yang berlangsung terus-menerus sepanjang abad ke-19 selalu di bawah bendera Islam. Demikian pula perlawanan yang dilakukan oleh Tengku Cikditiro, Teuku Umar, Imam Bonjol, dan lainnya. Ki Hajar Dewantara, seorang santri. Ia murid seorang kiai besar di Yogyakarta, Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Tokoh yang bernama asli Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi bapak pendidikan nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Sejarah Ki Hajar mengaji Al-Quran tidak pernah terdengar di sekolah-sekolah. Namun yang selalu diingat adalah Adigium yang lahir dari idenya. Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Tidak pernah melupakan pekik takbir yang dikumandangkan para martir bangsa ini di Surabaya, pimpinan Bung Tomo. Bung Tomo mengobarkan semangat jihad melawan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Karena dahsyatnya pertempuran ini, tanggal tersebut dikenang sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo tercatat pula dalam sejarah sebagai arsitek bom syahid dengan bersenjatakan bambu runcing yang dianugerahkan oleh Kiai Subehi dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam kurun waktu perjuangan tahun 1945 hingga 1949, Bung Tomo membentuk pasukan berani mati. Pasukan siap syahid yang siap mengorbankan jiwanya untuk menghancurkan tentara sekutu dan Belanda. Sementara itu, umat Islam di Bandung melancarkan serangan heroik, disertai dengan gerakan bumi hangus, membakar rumah dan kota Bandung hingga Bandung menjadi lautan api. Pertempuran dahsyat terjadi di Bandung Utara, kemudian di Bandung Selatan, di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Toha dan Ramadan. Sebuah keberanian yang luar biasa dan pengorbanan harta, jiwa, dan raga dalam rangka membela kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1948, para ulama kembali tampil saat Republik Indonesia yang baru berusia 3 tahun diambang perpecahan nasional. Masing-masing kekuatan politik bersaing. Bahkan muncul pertikaian politik yang berujung pada peristiwa PKI Madiun 1948.
Di sisi lain, Republik yang masih muda ini sudah diambang agresi militer Belanda. Tentu saja, tanpa persatuan nasional, agresi militer akan mudah mematahkan kekuatan Republik. Melihat situasi itu, pada pertengahan Ramadan tahun 1948, Bung Karno mengundang Kiai Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk meminta saran Kiai. Saat itu Kiai Wahab mengusulkan agar diadakan silaturahmi nasional. Momentumnya sangat cocok karena mendekati Hari Raya Idul Fitri, momentum yang tepat untuk bersilaturahmi. Bung Karno setuju dengan ide silaturahmi, tetapi kurang setuju penamaannya. Maka Kiai Wahab memberi saran bahwa atas dasar para elit politik tidak mau bersatu karena saling menyalahkan, dan saling menyalahkan itu dosa, sementara dosa itu haram, maka supaya tidak punya dosa, harus dihalalkan dulu. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan dan saling menghalalkan. Maka Kiai Wahab kemudian mengusulkan sebuah nama forum silaturahmi ini dengan istilah halal bihalal. Istilah itu memang terkesan berbau bahasa Arab, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Esensi halal bihalal adalah saling menghalalkan atau saling memaafkan. Atas saran Kiai Wahab itu, pada perayaan Idul Fitri 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik dan agama untuk bersilaturahmi dengan tema halal bihalal. Inilah yang hingga kini menjadi lestari dan dilakukan masyarakat Indonesia setiap hari raya Idul Fitri. Baru saja diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus, tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu datang, dibonceng Nika, Netherlands Indies Civil Administration, ingin menguasai kembali Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu tentu saja mendapat reaksi dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh umat Islam bergerak kembali dengan kekuatan senjata seadanya melawan tentara sekutu dan Nika yang bersenjatakan lengkap dan modern. Taktik gerilya pun dilakukan. Pertempuran Arek-Arek Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran di Ambarawa, dan lain-lain. Perang gerilya ini diarsiteki oleh pahlawan Jenderal Sudirman, nama yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Karir militer Sudirman tergolong cepat. Pada masa itu pula Sudirman mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Kemudian diangkat menjadi komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Jasa pertamanya setelah kemerdekaan ialah merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Pada tanggal 12 Desember 1945, dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris, hingga akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Sebulan kemudian, dalam konferensi TKR, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Beberapa hari kemudian, Sudirman dilantik oleh Presiden dengan pangkat jenderal. Sejak itu, TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau TNI. Ada catatan menarik yang sering terlupakan oleh sejarah tentang sosok besar Jenderal Sudirman, yaitu sosoknya yang soleh dan taat beragama. Karena kesalehan dan ketaatannya pada agama, ia disapa dengan sebutan Kajine oleh para bawahannya. Kajine merupakan istilah Jawa untuk panggilan Pak Haji, padahal Jenderal Sudirman belum pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tentu sebutan itu bukan tanpa makna. Dalam perjalanan perang gerilya, setiap mampir di pedesaan atau kampung, Sudirman selalu menyelenggarakan pengajian. Bahkan saat ia tengah menderita penyakit paru-paru yang kronis pun, Sudirman tidak meninggalkan sholat tahajud. Tentu saja hal ini tidak mengherankan, karena Jenderal Kajine Sudirman memang berasal dari keluarga santri. Dalam rangka mengobarkan semangat jihad di kalangan tentara dan masyarakat, Sudirman erat menjalin hubungan kerjasama dengan pesantren-pesantren. Misalnya saat pertempuran di Magelang, kemudian di Ambarawa, Sudirman sering berada di Payaman, sebelah utara Magelang, dan bekerja sama dengan pondok pesantren yang dipimpin Kiai Siraj. Pondok pesantren ini banyak menggiring santrinya untuk berjihad dalam pertempuran Ambarawa. Pada pertengahan tahun 1946, Sudirman mengunjungi Laskar Hizbullah Sabilillah Surakarta yang sedang mempersiapkan kembali maju ke medan perang di Alas Tuo dan Bugen. Waktu itu diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Adnan di Tegal Sari, Surakarta. Kedatangan sang jenderal besar yang menggelorakan semangat jihad makin menambah semangat juang anggota Hizbullah Sabilillah yang tengah bersiap berangkat ke medan perang. Sewaktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jenderal Sudirman sedang sakit, tetapi ia menolak saran Presiden untuk tetap tinggal di dalam kota. Kurang lebih 7 bulan, sambil ditandu ia memimpin perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung.
Banyak penderitaan yang dia alami, terutama penyakitnya sering kambuh dan tak tersedianya obat-obatan. Pulang dari medan gerilya, karena sakitnya, ia tak dapat memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pemerintah. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Jenderal Sudirman selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya sebuah prinsip yang sangat populer dalam Islam. Ish keriman au mut syahidan, artinya hidup mulia atau mati syahid. Dalam setiap pidatonya, ayat-ayat Al-Quran idolanya adalah ayat-ayat bertemakan jihad, seperti surat As-Saff ayat 10 dan 11. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian pula surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu sebabnya pekik takbir sering mengiringi setiap memulai serangan di medan perang.